akan membahas mengenai konstitusi. Ada yang tahu nggak sih konstitusi itu apa? Jadi konstitusi itu adalah dasar suatu negara. Nah, hukum dasar suatu negara Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk informasi yang lebih detailnya, tonton video ini sampai dengan selesai ya, pasti banyak keseruan loh. A few moments later. Seberapa penting sih konstitusi itu untuk negara kita? Apa itu konstitusi? Ada yang tahu nggak? Jadi, konstitusi ialah hukum dasar suatu negara. Hukum dasar Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur persekutuan hukum negara. Yang kedua, ada konstitusi tidak tertulis, adalah kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Ada banyak bentuk pelanggaran konstitusi yang ada di Indonesia, salah satunya adalah korupsi. Mengapa di Indonesia masih terjadi tindak pidana korupsi? Bukankah Indonesia mempunyai Undang-Undang 1945 sebagai hukum dasar negara dan juga Pancasila sebagai dasar negara serta pedoman hidup bangsa Indonesia? Berikut adalah dampak kasus korupsi bagi negara. 1. Melambatnya pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, menurunnya investasi. Yang ketiga, meningkatnya kemiskinan. Dan yang keempat, ketimpangan pendapatan. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Presiden Jokowi pernah angkat bicara soal penanganan kasus korupsi di Indonesia. Presiden Jokowi memerintahkan penegak hukum untuk menindak koruptor tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih, serta menyita seluruh aset koruptor yang sudah mempunyai kepastian hukum. Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan yang keenam, Permenristek Dikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi atau PAK di perguruan tinggi. Korupsi itu mirip bola salju, sekali bergulir akan membesar dan terus melaju. Tak bisa perlawanan dilakukan orang per orang, atau hanya menggantungkan diri pada KPK yang berjuang. Mari sama-sama mantapkan hati untuk tidak pernah ikut-ikutan mencuri. Sama-sama tekadkan, kita anti korupsi.